Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal N. Rizky, mahasiswa program studi S1 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai gaya sebagai fungsi dari kecepatan, yang mana materi ini merupakan salah satu dari submateri dinamika partikel Newtonian pada mata kuliah mekanika. Baik, sebelum saya masuk ke materi inti, saya akan sedikit memberikan pengantar, yakni mengenai hujan. Hujan merupakan salah satu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada semua manusia di bumi ini. Dengan adanya air hujan ini, maka kehidupan di bumi dapat terus berjalan. Tumbuh-tumbuhan akan tumbuh dengan subur, air dari hujan sendiri juga meresap ke dalam tanah, dan kita gunakan sebagai menunjang kebutuhan kita sehari-hari seperti mandi atau mencuci. Namun, perlu diketahui bahwa awan hujan terdapat pada ketinggian sekitar 2000 meter di atas permukaan bumi. Nah, dengan menggunakan rumus V sama dengan akar 2GH, maka kita bisa mendapatkan bahwa kecepatan tetesan air hujan yang turun dari awan menuju ke permukaan bumi sebesar 720 km per jamnya. Ini sekitar 720 km per jam tergantung pada ketinggian awannya. Nah, dengan air hujan dan memiliki kecepatan sekitar 720 km per jam atau sekitar 2 kali kecepatan mobil balap, maka air tersebut bisa merontokkan atap-atap atau bisa melubangi dedaunan pada tumbuh-tumbuhan. Namun, ketika kita menatap langsung hujan itu sendiri, maka hujan akan memiliki kecepatan sekitar 36 km per jam. Nah, kecepatan 36 km per jam ini merupakan kecepatan yang terjadi secara realnya atau kenyataannya. Jadi, kita bisa beraktivitas di bawah guyuran air hujan, tidak akan merasa sakit jika terkena tetesan air hujan itu sendiri. Nah, mengapa dengan kecepatan 720 km per jam ini bisa terkurangi secara drastis menjadi 36 km per jam? Nah, untuk mengetahui jawaban tersebut, teman-teman bisa menyimak materi ini hingga selesai. Baik, gaya bergantung kecepatan disimbolkan dengan F sebagai fungsi dari kecepatan. Menurut hukum 2 Newton, yaitu F sama dengan M kali dV per dt, ini, maka kita bisa menggunakan dx per dx sebagai pengali pada sebelah kanannya, pada ruas kanan. Jadi jika ini dicoret, akan tetap dv per dt. Nah, karena kita ingin mencari gaya sebagai fungsi kecepatan, itu kan ada dua variabel, yakni waktu dan juga jarak. Nah, untuk mengetahui jarak sebagai gaya sebagai fungsi kecepatan pada jarak tertentu dan juga gaya bergantung kecepatan pada waktu tertentu, maka kita akan menurunkan dua rumusnya. Nah, sehingga jika kita ingin mencari jarak gaya bergantung kecepatan sebagai jarak, kita bisa menggunakan dx per dx dan kemudian dx per dt ini kan merupakan v atau kecepatan, maka kita bisa menuliskan ulang menjadi f sebagai fungsi v sama dengan mv kali dv per dx. Nah, kemudian akan kita turunkan satu persatu. Yang pertama, yang persamaan nomor 1 ini. Kita pindah ke sini, maka kita pindahkan ruas dt yang ada di ruas kanan menjadi ke ruas kiri.
sehingga didapatkan dt sama dengan m dv per fv. Nah, f ini dipindahkan ke ruas kanan. Nah, setelah mendapatkan persamaan ini, maka untuk menghilangkan dt-nya kita integralkan kedua ruas. dt kita integral dari 0 sampai t, dan juga untuk dv kita integral 0 sampai v. Maka kita bisa mendapatkan rumus persamaan gaya bergantung kecepatan pada waktu tertentu, yaitu t sama dengan m kali integral 0 sampai v dv per f sebagai fungsi v. Nah, selanjutnya untuk persamaan yang kedua, nah kita masukkan fv sama dengan mv dv per dx, kemudian dx-nya kita pindahkan ke ruas kanan, dan fv-nya kita pindahkan ke ruas, dx-nya dipindahkan ke ruas kiri, dan fv-nya kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga didapatkan dx sama dengan mv dv per f sebagai fungsi v. Nah, kemudian kita hilangkan d-nya, maka kita integral kedua ruas, sehingga didapatkan x sama dengan m kali integral dv v dv per f sebagai fungsi v. Nah, ini gaya sebagai fungsi kecepatan pada jarak tertentu. Jadi bedanya kalau ini waktu, kalau ini jarak. Nah, berikut ini merupakan contoh soal dari penggunaan gaya sebagai fungsi kecepatan. Sebuah mobil untuk drag racing dengan massa M hendak mengerem menggunakan rem parasut dengan persamaan gaya hambat atau drag force F sama dengan minus K kali V. Nah, jika gaya gesek antara ban dan permukaan jalan diabaikan, tentukan persamaan kecepatan mobil tersebut. Jadi, untuk mobil yang biasanya digunakan untuk drag racing itu biasanya menggunakan rem parasut. Karena jika kita menggunakan rem cakram, itu tentunya akan menghabiskan banyak sekali keausan. Jadi akan cepat aus remnya jika dalam kecepatan tinggi langsung menggunakan rem tangan itu. Jadi menggunakan rem parasut dinilai lebih efektif. Seperti itu. Nah, langsung saja kita temukan solusinya. Diketahui kalau gaya drag yang terdapat pada mobil tadi, yaitu F sama dengan minus K kali akar V di F drag force. Nah, sedangkan ini merupakan hukum de Newton. Kemudian kita masukkan F sama dengan minus K akar V ke dalam sigma F, karena gaya yang berlaku hanya gaya drag itu saja pada mobil, dan gaya gesek antara ban dengan permukaan jalan diabaikan. Maka kita masukkan saja F sama dengan minus K akar V sama dengan M dv per dt. Kemudian kita satukan variabel V ke kiri dan variabel minus K ke ruas kanan, sehingga didapatkan dv per akar V sama dengan minus K dt per M. Nah, untuk menghilangkan dv dan dt, maka kita integralkan kedua ruas. Untuk integral yang V, yaitu V0 sampai V pangkat min setengah, ini karena akar V kita ubah jadi min setengah, dv sama dengan integral 0 sampai t minus K dt per M. Karena batas 0 sampai t. Nah, setelah kita integral, kita bisa mendapatkan V pangkat setengah per setengah dengan batas V sampai V0 sama dengan minus K per M dengan batas T sampai 0. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan, dimasukkan ini batas-batasnya V sama V0, jadi 2V pangkat setengah min 2V0 pangkat setengah sama dengan minus KT per M. Kita satukan, variabel 2-nya kita pisahkan, sehingga didapatkan 2 kali dalam kurung V pangkat setengah min V0 pangkat setengah sama dengan min KT per M. Kemudian kita pindahkan variabel 2-nya ke ruas kanan, dan
kita bisa menemukan V sama dengan akar V0 min KT per 2M pangkat 2. Nah, ini merupakan solusi dari apa yang kita inginkan sebelumnya. Nah, tentukan persamaan kecepatan. Jadi persamaan kecepatan dari mobil tersebut adalah akar V0 min KT per 2M. Ini harusnya plus ya. Ini bisa seharusnya plus. Oh, mohon maaf, ini sepertinya tipu ini. Mohon maaf, ini tipu. Ini sebenarnya sudah ya. Ini plus V sama dengan akar V0 min KT per 2M kuadrat, karena ini dipindahkan ke kanan jadi V0 pangkat setengah dan ini sudah min. Jadi tidak perlu pakai ini. Oke, selanjutnya contoh kasus gaya sebagai fungsi dari kecepatan. Yang pertama itu terdapat gaya Stokes pada benda yang masuk ke dalam fluida. Jadi ketika benda masuk ke dalam fluida, kan terdapat tiga gaya ya. Gaya Archimedes, gaya Stokes, dan gaya berat. Nah, untuk gaya Archimedes sendiri kan rumusnya kan rho G V. V ini volume ya, volume benda tercelup. Sedangkan untuk gaya Stokes sendiri rumusnya 6 Pi V G dan menggunakan koefisien di mana terdapat kecepatan di sini, kecepatan terminal bola yang masuk ke dalam zat cair tersebut. Nah, sehingga gaya ini merupakan gaya yang dipengaruhi oleh kecepatan. Kemudian ada juga gaya truk kendaraan yang bergerak secara horizontal. Baik, kita kembali ke cerita kita yang hujan tadi. Misalkan satu tetes air bermasa massa M turun ke permukaan bumi, maka dia akan terhalangi oleh udara yang ada di sekitar atmosfer itu. Nah, udara ini akan menghalangi air mengalami percepatan akibat gravitasi. Jadi misalkan gaya berat yang dialami oleh tetesan air ini mg, sedangkan gaya hambat yang dialami oleh tetesan air akibat udara min kv. Di sini min karena berlawanan arah dengan arah dari air hujan turun itu. Nah, dengan menggunakan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M dV per dt, kita masukkan sigma F-nya yaitu mg min kv sama dengan M dV per dt. Nah, kemudian untuk variabel V kita kumpulkan ke ruas kanan. Nah, kan ini satu paket. Jadi ini kita kumpulkan ke ruas kanan ya. Sehingga didapatkan ruas kanan mdv per mg min kv. Nah, dt ini kita pindahkan ke ruas kiri. Nah, kemudian kita integral dt dan dv-nya untuk dt 0 sampai t dan v-nya 0 sampai v, karena hujan turun tidak mengalami percepatan awal. Jadi percepatan awalnya itu 0. Kecepatan awalnya 0. Sehingga didapatkan T, ini kan T ya, jadi T. Nah, ini integralnya tetap. Kita masih belum operasikan integralnya. Nah, M-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Sehingga T per M sama dengan integral 0 sampai V M dV per mg min kv. Nah, kita misalkan U sama dengan mg min kv. Jadi kita akan menggunakan integral substitusi. Jadi ini kita misalkan jadi variabel U, sehingga du per dv sama dengan 0 min k. Ini kan tidak terdapat v, jadi 0. Nah, karena ini terdapat v, sehingga jika diturunkan akan tersisa min k saja. Sehingga kita bisa mendapatkan T
per M sama dengan integral 0 sampai V du, dv-nya kita ganti du. dv-nya kita ganti dengan du per u. Nah, karena du per du ini sama dengan min k, dv sama dengan min 1 per k. Jadi kalau ini kan menjadi dv sama dengan min du per k. Sehingga dapatkan hasil ini. Oke, next selanjutnya T per M sama dengan min 1 per K. Ini min 1 per K yang kita keluarkan dari integralnya, sehingga tersisa integralnya tersisa 0 sampai V du per U. Nah, perlu diingat bahwa integral 1 per U du itu sama dengan ln U plus C. Ln U plus C. Jadi integral 1 per U du itu ln U plus C. Sehingga T per M sama dengan min 1 per K ln U dengan batas 0 sampai V. Nah, kita kembalikan nilai U-nya kita kembalikan MG min KV ini jadi ln U-nya, sehingga dapatkan nilai min KT per M. Oh ya, ini min 1 per K ini kita pindahkan ke ruas kiri. Ini tersisa min KT per M sama dengan ln MG min KV ini untuk nilai V min ln MG karena V-nya 0, jadi tinggal MG saja. Nah, ingat bahwa untuk menghilangkan ln, maka kita akan memberikan E pada kedua ruas. Jadi ini diberi E, ini juga diberi E. Nah, min ln itu kan sama dengan dibagi. Logaritma kalau dibalikan sama dengan dibagi. Jadi ini kalau kita beri E pangkat min KT per M, ini E pangkat ln MG min KV per min, ini adanya juga E ln MG. Sehingga tersisa nilai E pangkat min KT per M, saya baca karena sedikit. Nah, E pangkat min KT per M sama dengan, nah ini ingat kalau ln pangkat E itu sama dengan E. Nah, sehingga ln-nya bisa kita hilangkan. E pangkat min KT per M sama dengan MG min KV per MG. Nah, kita jadikan V sama dengan, jadi V-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Untuk semua variabel kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga didapatkan V sama dengan min MG E pangkat min KT per M min MG per K. Nah, ini akan kita rapikan sedikit persamaan ini menjadi V sama dengan MG. Ini min-nya kita masukkan ke dalam sehingga didapatkan MG min MG E pangkat min KT per M per K. Sehingga kita bisa mengetahui V sebagai fungsi T atau hujan yang jatuh ke permukaan bumi itu memenuhi persamaan MG per K dalam kurung 1 min E pangkat KT per M. Nah, VT ini merupakan kecepatan terminal dari air atau tetesan air yang jatuh ke permukaan bumi. Sehingga kecepatan yang semula-mula dari awan itu 720 km per jam akan terhambat oleh udara. Dan kecepatannya akan menjadi konstan sebesar 36 km per jam saja. Dan kita bisa beraktivitas di bawah air hujan. Nah, untuk grafiknya sendiri dari kecepatan terminal. Nah, ini merupakan ini T dan ini untuk Y ini sama dengan V. Jadi mula-mula air akan jatuh dengan kecepatan yang meningkat. Nah, terus dia akan terkena gesekan oleh udara sehingga kecepatannya menjadi konstan.
tidak menurun tapi konstan pada kecepatan tertentu. Ya, sekian penjelasan mengenai gaya sebagai fungsi kecepatan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.